علانية الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح توبة النصوح ونسأل الله يغفر ذنوبنا وسيد ودينا مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين خصوصا مقف هذا المصلى مسجد خير الأنام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي من Muhammad khususan siapa yang tadi wafat? وأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ويهدنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله في الدارين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق انصرنا على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ikhwani jamaah salat maghrib Masjid Khairul Anam yang mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia akhirat dengan Allah karuniakan kita ya Allah panjang umur sehat wal afiah dalam taat pada Allah dan Allah karuniakan kita iman Islam yang kuat taufik rahmat hidayah serta maghfirahnya Allah berikan kepada kita dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia rezeki mudah halal banyak berkah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah anak-anak kita salihin wassalihat dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan kita semua ilmu yang manfaat, ibadah yang diterima dan Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadlul malaikah. Dalam kitab Aqidatul Awam ada bait syair yang mengatakan bahwasanya nabi-nabi itu ma'sum sebagaimana ma'sumnya para malaikat. Jadi malaikat itu nggak mungkin salah, nggak mungkin apalagi sampai berbuat maksiat, naudzubillah, nggak bakalan berbuat syirik. Begitupun dengan para nabi. Ismah lugatan mutlaqul hifdz. Ismah itu terjaga, benar-benar terjaga, nggak bakalan. Makanya sering menurut pandangan Anda, nggak boleh kita mengatakan Nabi Adam itu berbuat dosa. Nah, berbuat kesalahan, iya dalam segi manusianya. Semua para nabi, para malaikat, apalagi kita ini tidak bakalan bisa memberikan kemanfaatan. Semuanya itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap manusia bisa memberikan manfaatan. Jadi tidak ada artinya apa-apa manusia kalau tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak ada apa-apanya. Begitupun para nabi dan para malaikat. Akan tetapi mereka mutlaqul hifdz. Mereka ini terjaga dari macam-macam keburukan. Wa istilahan hifdzullahi lahum. Menurut istilah ma'sum itu apa? Yaitu Allah menjaga kepada mereka dari minazambi ma'al istilahi wukuhi. Allah menjaga mereka dari perbuatan dosa dan mustahil mereka mengerjakannya. Mereka pasti terjaga. Kalau para aulia kita berhusnudzon kepada mereka orang-orang saleh lah. Bukan berarti mereka nggak punya kesalahan, ada, akan tapi mereka setiap harinya berusaha meminimalisir keadaan. Kalau kita lihat tidak ada ya orang-orang soleh itu nyanyain waktunya. Kayak kita nonton bola misalnya sampai 1 jam, atau nonton TikTok atau yang lain, atau rekreasi kemana lah. Mereka tiap hari tujuannya wa ila dakwah, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyanyiakan waktunya walaupun 1 detik. Hatta tidurnya aja mereka niatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi para nabi, tidurnya mereka pun hatinya tetap terjaga. Wa syarhan yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida annal anbiya'a wa rasul
alaihi wassalatu wassalam ma'sumun, wajib bagi orang yang baligh dan berakal berkeyakinan bahwasanya para nabi dan rasul yang Allah melimpahkan salawat dan salam kepada mereka, bahwasanya mereka ini maksum. Jadi manusia ini kita nggak ada yang maksum, cuman para nabi yang maksum. Ingat, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi sudah yang maksum. Nabi terakhir Allah utus Nabi Muhammad, setelahnya tidak ada lagi yang maksum. Semuanya maktubun, tercatat semuanya. Hatta kebaikan yang sedikit, keburukan yang sedikit, semuanya kecatat. Kalau ada misalnya orang muslim sholat enggak, ahli maksiat, tapi sedekah, bagaimana sedekah diterima oleh Allah? Sedekahnya mutlak diterima oleh Allah. Non muslim, mereka bersedekah, bagaimana diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah, tetap diterima. Mereka non muslim tetap diterima kebaikan, Allah nggak bakalan zalim itu. Kebaikan pasti diterima oleh Allah. Cuman ganjarannya bagaimana, itu haknya Allah. Bagi orang muslim, mereka tidak sholat, ya, mereka maksiat tapi sedekah, sedekah diterima oleh Allah. Akan tetapi nanti sedekahnya menjadi sia-sia. Bukan nggak diterima, sia-sia. Perbuatan baik mereka sia-sia. Kenapa? Karena yang utama adalah sholatnya. Bagaimana kita tahu amalan yang diperiksa oleh Allah pertama kali adalah salatnya. Akan tetapi khusus mereka orang-orang saleh, mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ya, berapa banyak orang yang penghafal Al-Qur'an itu Allah jaga itu. Allah jaga, orang ahli ilmu dijaga. Ya, Sayyidul Walid, Nabi Abdurrahman As-Segaf, umuran segitu anak-anaknya, nama anaknya sudah banyak yang lupa. Akan tapi kalau ditanya hukum ini ada di ayat apa, ini surat, itu dijawab oleh beliau, ilmunya tidak hilang. Dulu di Cipinang Muara ada orang gila namanya Bang Usup. Ya, ini Masya Allah, ini dulu beliau pernah ngaji, kalau ketemu sama kita nih suka minta rokok. Ini Masya Allah, minta rokok sebatang, kita beliin sebungkus, ngambil sebatang nggak mau. Ya, kalau kita minta sebatang kasih sebungkus sudah alhamdulillah. Tapi kalau dia nih orang gila ini ya, mintanya berapa, udah yang diambil dia segitu. Minta 500, kita kasih 5.000, yang diambil 500 saja. Kalau kita duduk suka nulis, nih dilihat berapa, nulis fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, dia ceritain tuh tentang dulu dia ngaji bagaimana. Aneh mikir, ya Allah, Allah angkat mungkin akalnya, tapi ilmunya nggak diangkat sama Allah. Itu keberkahan ya daripada ilmu. Banyak itu. Coba lihat, kalau nggak salah ya, Sayyidina Salman Al-Farisi itu umurnya sampai 250 tahun. Imam Bajuri yang ngarang kitab Syarah Bajuri itu, Ibnu Qayyim, itu umurnya 160 tahun kalau nggak salah. Pernah Anda baca 160 tahun. Ditanya, apa rahasia engkau panjang umur sampai segini? Karena di masa mudaku sampai sekarang aku menjaga anggota tubuhku dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri daripada maksiat. Ya, ini Masya Allah itu. Makanya kalau hukum syariat kita gini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, keramat itu, karomah itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak dipungkirin. Walaupun kesannya tidak masuk di akal, tapi nggak bisa dipungkirin bahwasanya itu memang ada, dan nggak menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah adanya karamah seperti itu. Ya, tentang mereka yang Syekh Abdul Qadir Jilani mereka terbang, terus Syekh Junaid Al-Baghdadi jalan di atas air, itu nggak mungkiri. Kenapa? Dari hadis Nabi, ulama min ummati ka anbiya min bani Israil. Ulama dari umatku seperti Nabi Bani Israel, bukan seperti nabinya, tapi apa yang bisa oleh nabi-nabi terdahulu, umatnya pun banyak yang bisa, tapi nggak sehebat nabinya, gitu, nggak sehebat nabi emang. Syekh Junaid Al-Baghdadi bisa jalan di atas air, nggak usah jauh. Mbah Mangli itu sholat, ya. Beliau telat, menurut kisah yang Anda dengar, beliau sholat Jumat telat datangnya, tanpa saking buru-burunya, tanpa sadar nggelar itu di atas air. Kalau di
Kampung-kampung itu kan wudunya di kolam. Ya wudunya di kolam. Itu tanpa sadar, bukan berarti ngunjukin wali punya keramat itu yang tunjukin. Nah, wali nggak begitu ya. Ini masya Allah. Nggak mungkin, Beb. Nggak ada yang bisa ngelebihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Nabi. Sekarang kalau ditanya umur ente berapa? Umur saya 70 tahun. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi 63 masa ente lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin. Enggak lah kalau ini urusan. Nah, maka dari itulah kita bisa nilai. Bukan berarti lebih hebat daripada Nabi. Bukan, tapi yang namanya karomah itu ada. Wah, kata ya ikhwan ya. Jadi masya Allah. Banyak lagi orang-orang hafal Quran yang Allah jaga itu. Apalagi sering Anda bilang innallaha ma'as sabirin, Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Berarti Allah jaga itu hambanya. Kalau orang udah sabar diganggu terus, akhirnya dianya tetap sabar, akhirnya Allah yang marah. Innallaha ma'al muttaqin. Dan banyak lagi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kama annal malaikata ma'sumun. Sebagaimana para malaikat itu maksum. Malaikat ini nggak pernah ngebantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang kita kurang tepat aja cara menyampaikannya. Malaikat protes kepada Allah, kenapa suruh sujud sama Adam? Malaikat protes kepada Allah, kenapa kok Allah jadiin manusia sebagai pemimpin di muka bumi? Lah, nggak ada protes-protesnya malaikat. Cuman nemu katanya bagaimana itu yang baiknya ya. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Mereka ini jauh daripada mencampuri atau datang ke tempat maksiat atau dalam kemaksiatan. Mereka ini nggak mungkin ya melakukan maksiat, nggak bakalan mungkin. Jadi kalau malaikat salah nyabut nyawa, nggak mungkin. Malaikat salah nyari bagi rezeki, nggak mungkin. Nggak mungkin. Termasuk ini khianat kan? Ini bagian yang nggak mungkin. Fala yatrakuna wajiban, dan mereka itu nggak pernah meninggalkan perkara yang wajib. Akan tetapi Yusuf lihat, umat Islam ada keringanannya dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya dia tertidur masuknya waktu sholat, dia dapat mengqadha'nya. Ya, dia dapat dosa atau enggak dilihat. Kalau tidurnya setelah adzan, dia tidur dan dia yakin nggak bakalan bangun tepat waktu atau waktu sudah keluar, maka dia tidurnya pun mendapat dosa. Dan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah kesiangan sholat subuh, matahari sudah terlihat, tapi ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu waktunya mundur lagi. Jadi matahari itu suruh tenggelam lagi, jadi gelap lagi agar dapat melaksanakan salat subuh. Kalau kita enggak ya. Wala jatakabuna muharraman. Wah, apalagi Nabi SAW enggak bakalan. Semua nabi ini enggak bakalan mengerjakan perkara yang haram, enggak bakal. Mereka ini terjaga oleh Allah. Di dalam kumpulan Magal Habib Ali Al-Habsyi itu Maulid Simtud Durar di situ katakan di zaman sebelum beliau ada seseorang namanya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini beliau. Dari umur 5 tahun ama abahnya dikasih Al-Qur'an, suruh baca dan ngamalin. Selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu hatam plus ngamalin. Terus begitu setiap bulan sampai umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun beliau berkata dalam kitab Manaqib itu, mulai dari itulah semua pergerakanku tidak lain atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang langsung membimbingnya. Dan seumur hidup beliau ini nggak pernah merasakan ihtilam, mimpi basah itu nggak pernah. Nabi nggak pernah mimpi basah. Ya, kalau kata Guru Zai itu kalau orang mimpi basah itu, kalau menurut Dr. Boyke, mimpi basah itu karena hormon yang sudah mestinya keluar, akhirnya keluar di saat tidur. Tapi Guru Zai bilang kalau orang mimpi basah itu kemaluannya dikulum sama setan. Gitu ya.
Makanya biasa kalau orang itu nggak tidurnya nggak dalam keadaan berwudu, terus nggak zikir dan sebagainya, pasti ada aja tuh masalah di saat tidurnya. Tapi kalau dia berzikir, insya Allah itu antara dia nggak mimpi atau mimpinya itu yang baik. Wala yatasafuna illa bi akhlaqil karimah. Dan mereka para nabi nggak disifati kecuali dengan akhlak yang baik. Nggak ada itu, semua nabi itu akhlaknya jelek, nggak ada. Li'annahum qudwatun hasanatun. Karena mereka ini adalah sebagai qudwah yang dicontoh dalam kebaikan. Wa masalul 'alal ladzi yatajjahu ilan nas. Ya, karena mereka menjadi contoh bagi manusia, mereka pasti akhlaknya itu bagus. Wallahu huwallazi yatawalla ta'dibihim. Karena Allah lah yang langsung mengajarkan kepada mereka, wa ta'limihim, ya, mendidik mereka, hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga mereka menjadi ahli di dalamnya. Allah lah yang langsung didik. Maka semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya, ikhwan. Kebaikan, keburukan yang menurut kita tidak baik, justru baik nantinya. Yang menurut kita baik, belum tentu baik nantinya. Wa mimma yadullu ala ismatihim, yang menunjukkan dalil daripada penjagaan mereka, kemaksuman mereka, di surat At-Tur 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah engkau ya Muhammad terhadap gangguan mereka, sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan. Konon kisahnya ada, lupa nih namanya. Salah satu masyayikhina, ulama-ulama kita itu ada itu, Masya Allah. Beliau itu kalau makan sesuatu, di situ ada yang haram, itu tangannya langsung urat-uratnya kencang. Jadi seakan-akan mencegah itu. Ya, seakan-akan mencegah tangannya untuk makan. Sayyidina Umar bin Khattab kalau tahu makanan dari siapa, dimuntahin sampai habis. Benar-benar nggak ada yang nggak mau itu masuk ke dalam perutnya kecuali yang pasti halalnya. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lapar, dikasih kurma dari Baitul Mal, dirogoh lagi mulutnya, disuruh keluarin makanannya. Lebih baik lapar daripada masuk makanan yang haram. Ya, makanya zaman Covid kemarin itu banyak orang berbondong-bondong itu borong makanan. Kawan-kawan yang ngaji, Bib, ini kayaknya mau perang ini. Kayak mau perang, orang pada nyimpen makanan di rumah. Suatu saat kalau kita kelaparan, tiba-tiba misalnya ada swalayan yang lagi dijarah, itu gimana, kita ambil apa kagak? Dia bilang, ya jangan, udah tahan aja, mumpung dari sekarang biasain deh puasa. Jangan, walaupun dalam keadaan apa, jangan. Gitu ya. Alhamdulillah kita orang Indonesia, bambu bisa kita makan. Rebung apaan aja kita nggak pilih-pilih. Yang penting itu bisa. Singkong dan lain sebagainya. Masih ada makanan yang bisa kita makan daripada cuman ya mencuri satu kantong Indomie atau mie untuk kenyangin perut. Jangan. Jadi hati-hati. Wa qaulu ta'ala wa makan nabi ayyaghul. Dan tidak ada yang namanya nabi itu ghul, khianat, tidak bakalan. Makanya sahabat banyak yang marah dulu. Ketika ada satu orang sahabat juga yang ngerasa nggak adil dalam pembagian ghanimahnya. Kata Rasulullah, kalau bukan aku yang adil, siapa lagi? Kalau selain Allah dalam pembagian itu siapa lagi? Tetap di zaman dulu pun Rasulullah tetap banyak ditentang. Wa qauluhu ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni litusna'a 'ala aini. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di sungai Nil, justru yang nyelamatin malah musuhnya Allah, Fir'aun. Kan gitu. Tenang aja, ya.
sesungguhnya Musa alaihissalam ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan mampu. Makanya nama ashabul kahfi wa hum husnudzon billah. Ashabul kahfi itu tertidur karena prasangka baiknya kepada Allah. Di saat itu zaman lagi rusak-rusaknya, lagi keji-kejinya itu zaman. Dan mereka ini niatan untuk dibunuh. Mereka berprasangka baik pada Allah, bahwasanya Allah sebaik-baiknya penolong. Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka yakin sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai perang, enggak usah pakai ngapain, Allah kasih tidur. Bangun, zaman udah berubah. Orang-orang yang zalim musnah semuanya. Zaman sudah berganti. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun zaman-zaman sekarang ini. Ya, fitnah-fitnah banyak. Yang Dajjal udah mulai mungkin ada. Kapan munculnya kita tidak paham. Ya, para pendakwah yang ngomongnya sembarangan banyak. Yang sok menafsirkan Al-Qur'an padahal bukan ahlinya. Yang kita bingung, dia ini ulama apa bukan? Untuk menunjukkan identitas dia sebagai ulama itu malu. Pakai peci gini, wow, pakai ini enggak. Jadi mereka pakai jas. Jadi kita bingung ini antara apa nih? Ya, ada kasihan ustadz-ustadz ulama-ulama yang pada mondok itu kerja bakti ngurusin masyarakat yang nggak demen ngaji, tapi ngerasa sudah baik ngikutin kajian-kajian lewat media. Yang mereka berpatokan akhirnya menjadi menjadi fanatik terhadap satu. Kan orang sekarang begitu, ngelihat di media yang ngepas sama dirinya itu baru ustadz saya, yang nggak mengepas dengan hawa nafsunya itu bukan ustadz saya. Begitu. Ya, imamuhum fi uyunihim. Ya, imam mereka di mata mereka, bagaimana yang cocok buat mereka itu baru mereka akui, kalau enggak ya enggak. Wa kadza ikhwan, mereka berasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Suf, lihat deh. Kenapa Nabi Muhammad diutus itu? Di akhir. Karena di saat itu di dalam kitab syarah Haddadiyah dikatakan Rasulullah dikirim di saat itu karena di saat itu tahu kelakuan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka ini jahat terhadap nabinya. 70 nabi dibunuh. Dan mereka merubah isi daripada kitab Taurat untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Nabi aja dibunuh dan mereka merubah untuk nyari keuntungan sendiri. Maka dengan itu Allah utus Nabi Muhammad. Di saat itu zaman rusak, zaman fasik itu. Dan di saat itu juga ada umat Nasrani. Mereka sama. Mereka menulis merubah isi daripada kitab untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Maka itu Nabi Isa alaihissalam Allah utus bukan untuk memerangi kesyirikan. Enggak memerangi kesyirikan Nabi Isa, akan tetapi mereka orang-orang yang faham kitab-kitab terdahulu tapi nyeleweng, dimanfaatin untuk keuntungan pribadi, liljah wal mal, untuk kemuliaan dan juga harta. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam diutus. Dan di saat itu pun umat Nasrani mengatakan bahwasanya 1, 2, 3 Tuhan itu ada lebih daripada satu. Dan di saat itu lagi juga di negeri Arab itu banyak kemusyrikan yang terjadi. Mereka menyembah berhala. Kalau dagang curang memang dari dulu. Dagang curang dari dulu, dari zaman nabi-nabi terdahulu. Rata-rata nabi-nabi terdahulu itu ya memerangi daripada orang-orang yang berbuat curang, zalim. Dan juga di saat itu ada juga agama Majusi. Kalau nggak salah di perpustakaan Rawa Bunga ane pernah baca itu. Salah satu nabinya, Nabi Zoroas, siapa nama? Nabi Zoroas itu. Itu sama mengesahkan Allah, kan tapi disimpangin oleh umatnya. Mengatakan Tuhan itu lebih daripada satu. Ya, dan mereka akhirnya menyembah daripada api. Orang Majusi jadi itu. Ya, teringat itu kisah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini Rasulullah sudah wafat. Beliau setelah haji tidur mimpi ketemu Rasulullah, bilang, nanti engkau ke Baghdad Irak, temuin nih orang, bilang aku ridho kepadanya. Begitu.
Sampai 3 kali beliau bermimpi. Akhirnya beliau Abdullah bin Mubarak ke Baghdad nyari orang. Ternyata ketemu sama orang yang tua sudah. Namanya Barham al-Majusi. Orang Majusi. Kata Abdullah bin Mubarak, ini ada di kitab Duratun Nasihin. Cerita ini. Kalau nggak salah di tafsir Ibnu Katsir juga ada ini ceritakan. Apakah engkau Barham al-Majusi? Iya. Abdullah bin Mubarak pengen tahu. Coba ceritakan kebaikan apa yang telah engkau perbuat. Oh, saya suka nolongin orang minjemin duit. Saya suka nolongin minjemin duit. Tapi bunganya ada juga. Kata Abdullah bin Mubarak, lah ini dalam agama Nabi Muhammad tidak boleh, haram. Coba ceritakan apa lagi. Saya punya anak perempuan 4, laki-laki 4. Aku nikahkan satu dengan yang lainnya, jadi sama saudara itu dinikahin. Nah, ini juga nggak boleh. Terus apa lagi? Aku mempunyai putri yang sangat cantik. Aku ingin nikahkan kepada laki-laki, akan tapi aku rasa nggak ada yang pantas untuk menjadi suami daripada istriku yang cantik. Maka aku nikahkan istriku. Dia nikahin diri, bapaknya nikahin anaknya. Kata Abdullah bin Mubarak, wah ini juga nggak benar. Apalagi sebabnya? Coba, apalagi ceritakan. So, saat tengah malam, dia udah nyalain lampu, tiba-tiba ada yang madamin lagi. Dinyalain lagi, dipadamin lagi, sampai 3 kali. Bukan lampu yang kayak gitu ya, petromak gitu ya. Kemudian aku lihat seorang wanita berjalan lari. Aku ikuti dari belakang, aku dapati, ini, kata Barham ini, sungguhnya perempuan itu dari agamamu, ya ini Islam. Ini perempuan agama Islam. Punya anak 4 yatim. Pas emaknya datang nanya, mak gimana bawa makanan enggak? Gitu, anaknya lapar semua. Kata emaknya, aku malu meminta kepada Allah, apalagi kepada orang Majusi. Malu minta sama Allah, apalagi kepada orang Majusi. Aku malu. Jadi saking malunya, takut ketahuan, ditiup lagi lampunya. Pengen minta, ragu-ragu. Akhirnya sampai balik ke anaknya. Akhirnya Barham ini pulang ke rumahnya, ngambil makanan. Diberi makan ini, perempuan ini dengan 4 anaknya. Kata Abdullah bin Mubarak, oh dengan sebab itu makanya dia dapat salam dari Nabi SAW, bilang sama si Barham bahwasanya aku ridho dengan apa yang dia perbuat. Dia ceritain tuh, dia dimimpi ketemu Nabi bahwasanya Nabi itu ridho dengan kamu, makanya saya bingung apa yang kelebihan daripada kamu. Diceritain begitu, akhirnya si Barham ini langsung syahadat, di satu jatuh wafat dalam keadaan Islam. Makanya lihat ya, kebaikan itu nggak bakalan merugikan. Kita baik sama orang atau kita berbuat baik itu menarik kebaikan yang lain. Ingat ya satu, kita berbuat baik walaupun nggak dihargain sama orang yang kita bantu atau yang kita berbuat baik tadi, itu pasti mendatangkan banyak kebaikan yang lain. Begitupun sama, kita berbuat buruk itu pun akan mendatangkan keburukan yang lain. Itu pasti itu. Ya, bayangin kalau seorang Majusi aja sampai kayak begini, gimana kita orang Islam kepada saudara sesama Muslim? Ya, ini Masya Allah. Wah, kata ikhwan ini lagi zaman rusak-rusak ke air diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa afdalul minal malaikati ala ma dhahaba ila jumhuril asy'ariyah. Menurut ahli syariat, bahwasanya Nabi ini lebih afdol daripada malaikat. Dilihat dari segi apanya? Malaikat tidak berakal. Diperintah oleh Allah begini, malaikat enggak bernafsu. Sedangkan manusia ini bernafsu. Makanya lebih kuat mana nafsu apa akalnya? Kalau manusia lebih kuat akalnya, bisa ngekang hawa nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Gitu ya, makna mulianya nggak bisa nyamain malaikat ya, karena malaikat itu punya kekurangan seperti itu, nggak punya nafsu, ya kelebihan kalau kita bilang ya, nggak punya nafsu, ya, dan juga kalau manusia lebih menang nafsunya daripada akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang. Maka Islam ini kan agama berpikir, kita mikir benar-benar. Ketika kita pikir, akhirnya kita istihad, nyari di mana kebenarannya. Kalau kira-kira nggak benar, sudah tinggalkan. Kalau benar, ya ikuti.
Lebih baik menyesal pilihan sendiri daripada menyesal ngikutin orang, kan gitu. Wa dalil ala dzalik wa qaulu ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semua sujud, enggak pakai nanya. Langsung sujud. Kalau sujud menurut kita, sujud ya sebagaimana sujud itu biasa. Ini ulama kan banyak berbeda-beda pandangan ya. Sujudnya kayak sujud kita sholat apa bagaimana? Apa tahiyat penghormatan? Apa berdiri? Apa berdiri? Gitu ya. Makanya pun masalah berdiri aja pun dalam kitab-kitab adab itu banyak dikatakan. Orang tua datang kita berdiri. Orang yang mulia di satu kaum datang dia berdiri. Kita berdiri untuk menyambutnya. Bahkan ada salah satu di daerah Afrika itu seorang ulama ngelihat nih ada orang maulid dari awal sampai habis diri terus. Dari awal apa? Pertama baca Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, dari awal sampai akhir diri mulu. Panggil tuh orang sini saya pengen. Kenapa diri mulu? Dulu ketika dia baca maulid, orang-orang berdiri dia duduk. Tiba-tiba di dalam mimpi dia pun menghadiri acara maulid. Di saat asraqal itu ngelihat Nabi SAW hadir. Bangun dari tidur, dia nggak bisa ngapa, diri nggak bisa, apa nggak bisa, diem aja dia. Akhirnya Allah kasih kesembuhan. Mulai saat itu dia berjanji, setiap maulid dia bakal berdiri dari awal sampai akhir. Dia takut kualat lagi sama Nabi SAW, kan gitu ya. Dan juga fil kisah, ini kan tentang masalah kemuliaan Nabi SAW ya. Kurang ajar sama Nabi ini, masya Allah. Masyariatnya sama Rasulullah SAW. Ketika hadir di taklimnya Nabi, Rasulullah bilang, kalau bangun tidur cuci tangan. Ada salah satu orang yang hadir, ini di zaman Nabi ya, apalagi zaman kita ini. Satu orang yang hadir, bahasanya, wah kok repot amat sih, bangun tidur aja pakai suruh cuci tangan. Gitu. Subhanallahnya nih orang tidur bangun, tangannya masuk ke pantatnya. Jadi begini aja nih. Karena orang kalau tidur kadang nggak berasa tangannya kemana-mana itu. Dia pikir, wah ini dia kena teluh, kena sihir, kena apa? Dia datang ke tabib bilang ini bukan sihir, ini bukan ini bukan ini. Dia mikir apa? Wah mungkin karena kemarin tuh dia bilang begitu sama Nabi SAW. Dia datang ke Rasulullah, minta maaf, akhirnya sembuh dia tuh orang. Ya, itu kepada Nabi SAW. Ini pun Nabi Adam, malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, ya, karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nggak merintahkan seorang manusia pun untuk sujud kepada manusia, nggak ada. Sampai Nabi bilang, seandainya ada perintah untuk sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kan begitu ya. Tapi bukan maknanya kita harus sujud kepada orang, manusia tidak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau Allah yang sudah nyuruh, ya sudah. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sujud ke arah Ka'bah, jadikan Ka'bah sebagai kiblat, bukan sujud ke Ka'bah. Maka perintah Allah ya sudah kita kerjakan. Maka etikat keyakinan itu fahamin. Kita kadang haji terharu dengan Ka'bahnya. Kita cinta apa yang Allah dan Rasulnya cintain. Kan begitu. Ka'bah cuman wasilah. Kita jadi lupa maksud. Maksud kita ibadah haji, ibadah kepada Allah. Gitu kan ya? Ibadah kepada Allah. Yang kalau manusia enggak dikasih arah, manusia kalau enggak punya arah, bingung. Makanya Allah kasih arah, udah. Enggak usah repot untuk menyembah kepadaku. Engkau sujud aja ke arah Ka'bah. Begitu. Nah, kalau orang pergi haji, lupa maksud, sibuk sama wasilah, boleh-boleh aja lihat Ka'bah nangis terharu. Tapi kalau terharu dengan Ka'bahnya, nggak ingat kepada Allahnya, maka takut juga. Jadi semuanya ini wasilah. Bikin acara maulid, sibuk. Tujuannya mau bikin maulid Nabi SAW biar umat ingat nabinya, ingat syariatnya, makin cinta kan begitu.
Ini sibuk sama wasilahnya. Penceramahnya siapa, makanannya apa, sampai berantem gara-gara makanan, gara-gara penceramah. Ya udah, akhirnya bikin mau 1000 kali bikin acara maulid, nggak bakalan bisa ngerubah itu keadaan, karena sibuk dengan itunya. Wa kadza ya ikhwan, amarahum bisujudi ta'ziman lah, karena perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk daripada penghormatan. Walau lam yakum afdal minhum, walaupun Adam itu tidak lebih afdol daripada malaikat, lama amr bisujudilah, akan tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal anbiya wa rusulu afdalu min ba'din liqauli ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Dan dalam kaidah kita, akidah kita, bahwasanya masing-masing nabi ini punya keutamaan, ada yang lebih afdol, ada yang lebih mulia. Nggak boleh Bib main kasta, Ustaz, nggak boleh main-main, semua manusia itu sama. Ya, ibu manusia, anak manusia. Oh, dalam segi gitunya jangan dong, kita sama-sama manusia, nggak perlu saya ngormatin kamu lah. Memang ada masing-masing kedudukannya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah itu ngebahas apakah sama orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu. Beda. Ya. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah, orang yang bertakwa apa? Sungguh inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah dari kalian adalah takwanya. Karena kadar takwa. Gitu kan ya? Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kalian mau siapa pun takwa kalian. Di hadapan Allah takwa, tapi di antara manusia itu ada kelebihan dan lain sebagainya. Yang diberi harus berterima kasih kepada yang memberi. Yang muda harus menghormati yang tua menghargai, menyayangi yang muda. Memang sudah ada seperti itu. Akan tetapi enggak menghinakan mereka. Beda. Ya, wa qala ta'ala wa qad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'd. Sesungguhnya kami telah utamakan salah satu nabi dengan nabi yang lain. Ya. Akan tapi kita bilang la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami enggak beda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Semua nabinya Allah, semua nabi kita. Akan tetapi kita dari umat Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia dari keseluruhannya? Dari 124 nabi, yang paling mulia dari mereka adalah seorang rasul, yaitu 313. Dari rasul ini siapa yang paling mulia di antara mereka? Ulul azmi. Dari semua ini yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing punya kemuliaan, tapi di hadapan Allah takwanya. Di hadapan Allah takwanya. Di hadapan manusia takwa juga, tapi dilihat akhlaknya. Tapi dilihat juga dalam segi yang lain, kedudukannya. Ya, kalau gitu kenapa ya? Presiden siapa kayak sama aja, manusia-manusia juga. Tapi kenapa ya? Kalau ente duduk nggak boleh deketan sama presiden? Oh nggak boleh, itu berarti mengintimidasi itu. Padahal kita harus sama. Masing-masing itu ada keutamaannya, ada kelebihan dan kekurangannya, ikhwan. Ya, maka dari itu sebaik-baiknya manusia mereka yang nggak merasa dirinya itu sudah di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, apalagi sampai 10. Enggak. Kalau guru saya Habib Segaf bin Hasan Harun bilang, sampai kapanpun kayak pom bensin 0 terus. 0. Kita ini enggak apa-apanya, enggak ini, enggak itu dan lain sebagainya. Kayak Hamid Pasuruan, ketika banyak orang datang kepada beliau cerita, aku ini soleh buat diriku sendiri. Jadi kesolehanku ini enggak memberikan manfaat buat mereka. Solehanku buat diriku sendiri, tapi manusia memuliakanku atas kesolehan yang aku kerjakan. Gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi enggak bakalan manfaat apapun. Ente punya kekayaan, ente punya ilmu, ente punya harta, ente punya apa-apa, enggak bakalan manfaat, kecualinya semua untuk Allah dan Rasulnya. Gitu ya ikhwan ya. Enggak usah merasa kita ini bagaimana.
Tapi tetap yang ahli maksiat, biar harapan ngelihat orang-orang pakai peci ada hidayahnya, ya Allah, pengen kayak mereka. Orang-orang yang pakai peci ngeliat orang ahli maksiat, ya Allah, gimana caranya dia? Jadi masing-masing itu mikirin, gitu, mikirin gimana caranya ngajak orang untuk taat, bukan ngebatasin, apalagi menjatuhkan. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad, ya. Apalagi sekelasnya orang Islam, sekelasnya namanya ulama, isinya sumpah mulu, ndak ada. Ndak ada. Ciri-ciri orang soleh itu yang keluar dari mulutnya itu yang baik, ndak ada sumpah. Bahkan seorang wali aja pun ndak ada itu yang tukang sumpah ini dan sebagainya. Wali itu ulama kita dulu kalau ngarang kitab ndak ada di belakangnya tulis dilarang memperbanyak fotokopi, ndak ada mereka. Ndak ada. Ya. Mereka kenapa? Awalnya dimulai dengan bismillah, ngikutin Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, Allah jaga. Ada yang malsuin dikit aja, ngubah hurufnya satu, pasti ketahuan. Allah kirimin orang penjaga Al-Qur'an yang hafal Al-Qur'an, lihat, oh ini salah ini, oh ini dipalsuin, pasti ada itu. Mereka pun berasangka baiknya sama Allah kayak gitu lah. Ini kitab, makanya Sahih Bukhari berapa banyak yang dipalsuin, tetap ketahuan semuanya. Ya ini Masya Allah ya. Tapi kita sekarang boleh tuh bilang dilarang memperbanyak atau merubah tanpa izin daripada si pengarang kitab atau keturunannya, biar jangan sampai, ya karena orang sekarang begitu ya, mereka banyak merubah-rubah, dia mengatakan bahwasanya lah ini hak, wah ini batil, ini itu dan sebagainya. Karena kita lihat keburukan pasti ada pengikutnya, ya, kebaikan juga pasti ada pengikutnya. Jadi bahasa anak sekarang apa? Sefrekuensi. Aneh ngomong tentang masalah gaib, di antara ente mungkin ada yang nggak demen dengernya. Ketika aneh ngomong yang gaib, ada sebagian orang, nah itu satu frekuensi itu. Itu ya, makanya keburukan pasti ada pengikutnya, kebaikan tuh pasti ada pengikutnya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang berjalan dengan agamanya, bukan menurut pendapatnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya dulu?